selamat menempuh hidup baru. Nggak pernah ya, atau mungkin jarang mungkin, atau mungkin kita nggak pernah dengar apabila seseorang bertobat, bahkan dibaptis, kita tidak pernah mengatakan di media sosial, selamat menempuh hidup baru gitu kan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa, bukan firman Tuhan, tapi kita melihat bahwa kehidupan rohani seseorang memang harus berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, makanya setiap dari kita juga harus menempuh fase dalam yang namanya fase hidup baru. Kita buka di Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Yang sudah angkat jempolnya dua-dua. Oke ya, saya akan bacakan Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah dahulu kita memang tidak mengenal Allah. Atau ada dari kita awal-awal dari kelahiran sudah mengenal Allah, sudah tahu siapa Allah. Saya selalu yakin bahwa pengenalan kita, meskipun kita dulu Kristen dari ceprot gitu ya, dari lahir gitu, tapi saya selalu yakin pengenalan kita akan tentang Allah itu pasti diajarkan. Tidak pernah kita mungkin sama kayak kalau mungkin kita pernah dengar saudara kita tentang kisah Nabi Isa, dikatakan dari lahir dia sudah bisa berbicara dengan binatang, sudah mengenal firman. Kita nggak kayak gitu ya. Itu kisah agama seberang gitu kan. Tapi dari kita sebagai manusia dari awal kita memang tidak mengenal Allah. Dari kita lahir, karena apa? Karena kita tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena dari setiap kita diperanakan dari dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Begitu dilahirkan, dia dilahirkan dalam dosa, dan dalam keadaan dosa manusia terpisah dengan Allah. Artinya adalah manusia pada saat dia dilahirkan, dia tidak mengenal Allah. Di ayat ke-17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Apa akibatnya kalau kita tidak mengenal Allah? Kehidupan kerohanian kita juga sama. Awal dari kehidupan kerohanian kita adalah tidak mengenal Allah. Akibatnya adalah, jadi dikatakan, kita mempunyai pikiran yang sia-sia. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan memikirkan yang tidak-tidak. Pemikiran yang sia-sia adalah kita di dalam apa yang kita lakukan, kita mikir yang enggak-enggak. Ada tetangga beli kulkas baru, kita mikir enggak-enggak, jangan-jangan hasil korupsi gitu kan. Ada teman kita punya HP baru, kita berpikir yang enggak-enggak, jangan-jangan gitu ya. Karena kita tidak mengenal Allah, kita mempunyai pemikiran yang sia-sia. Kita memikirkan yang tidak-tidak. Di ayat ke-18 juga, dan pengertiannya yang gelap. Waktu kita tidak mengenal Allah, pengertian kita juga tidak
pengertian kita gelap. Gelap apa? Waktu dalam kondisi gelap, apakah kita bisa melihat semuanya? Tidak bisa. Pengertian yang gelap artinya adalah kita tidak mengerti sama sekali. Makanya banyak orang tidak bisa mengerti tentang firman Allah. Kenapa? Memang nggak ngerti. Tidak bisa menerima firman Allah. Karena apa? Karena memang tidak mengerti. Tugas kita, tugasnya Roh Kudus adalah membuat dari setiap kita yang tidak mengerti tentang firman untuk mengerti. Karena apa? Kalau kita sudah mengerti, kita pasti akan menerima. Kalau kita tidak mengerti, masih juga tidak menerima, itu namanya bebal. Allah tidak pernah menuntut dari kita sesuatu yang kita tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu. Contoh, kita tidak pernah tahu bahwa di suatu, kita tidak pernah diajarkan bahwa ada suatu rambu lalu lintas yang berkata jangan belok kiri, atau mungkin jangan masuk ke gang ini. Kita tidak pernah diajarkan. Kalau kita masuk, kita kemudian ditanya oleh yang petugasnya, kenapa kamu masuk? Kenapa kamu belok? Kalau kita jawab, nggak ada yang pernah ngajarin. Apakah kita bersalah? Tidak. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengerti. Kenapa kita tidak pernah mengerti? Karena kita tidak mengenal Allah. Waktu kita tidak mengenal Allah, pengertian kita gelap, tidak mengerti sama sekali. Karena kita tidak mengerti sama sekali, kita tidak bisa menerima Allah. Hal yang ketiga, waktu kita tidak mengenal Allah adalah kita hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Mungkin kita berpikir bahwa persekutuan dengan Allah itu adalah pergi ke gereja tiap hari, pergi pergi melakukan segala kegiatan ibadah. Persekutuan dengan Allah adalah pengenalan dengan Allah. Beda ya, persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah adalah pertemuan atau pengenalan akan Allah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu belajar atau mengajari kita untuk mengenal Allah. Tapi bukan berarti kalau bukan 100% menjamin bahwa kalau kita datang ibadah tiap minggu atau datang ibadah tiap apa yang diadakan gereja, kemudian kita mengenal Allah. Belum tentu. Makanya yang paling penting adalah persekutuan dengan Allah. Supaya apa? Karena banyak orang itu juga datang ke gereja melakukan segala sesuatu tapi juga tidak mengenal Allah. Ini juga peringatan yang diberikan Yesus kepada kita bahwa sama seperti orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka melakukan segala kegiatannya itu jauh melebihi dari apa yang, tapi mereka tidak pernah mengerti. Tidak pernah mengerti. Akibat kita tidak mengenal Allah adalah juga kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Di dalam Alkitab versi terjemahan lama, yang kita sekarang baca itu adalah terjemahan baru, Alkitab versi terjemahan lama dikatakan sebagai percabulan. Jadi kita menyerahkan diri kepada percabulan, kepada hawa nafsu, segala sesuatu yang tidak baik. Akibat kita juga tidak mengenal ada kita dikatakan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Di dalam terjemahan lamanya dikatakan melakukan segala perbuatan yang cemar dengan lobanya. Artinya adalah kita sangat-sangat bersemangat untuk melakukan hal-hal yang cemar. Bahkan kita mencari-cari apa yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan perbuatan cemar. Itulah akibat kita tidak mengenal Allah. Kenapa kita tidak mengenal Allah? Kenapa kita tidak bisa mengenal Allah? Tadi juga sama. Karena kebodohan kita, karena kedegilan kita, karena perasaan kita yang sudah tumpul. Kalau kita baca di Ulangan 21 ayat 18 sampai 20, Ulangan 21 ayat 18 sampai 20 dikatakan apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Ayat 21, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Akibat
kedegilan kita, hukum Taurat berkata, apabila seseorang itu degil, tidak mau mendengarkan, maka wajib baginya itu mati. Ini juga menjadi peringatan buat setiap kita, supaya kita juga tidak lagi menjadi orang-orang yang degil. Degil artinya adalah keras hati, keras kepala. Terkadang kebodohan itu datang dari kedegilan. Kebodohan itu bukan datang dari kita tidak mengerti. Kebodohan itu datang kadang-kadang dari kedegilan. Kita sudah diajar, kita sudah mengerti, tapi kita tidak mau melakukan. Itu yang namanya degil. Keras hati, keras kepala. Perasaan kita sudah tumpul. Perasaan kita adanya, kita sudah hilang perasaan. Mungkin kalau ini ya orang-orang yang mungkin teman-teman mungkin yang baru pacaran, mungkin kadang-kadang pernah putus gitu. Kemudian kita tanya sama pasangan, kenapa sih kamu mutusin aku? Biasanya pasangan kita udah hilang perasaan gitu kan. Kalau kita perasaan kita sudah tumpul dengan seseorang, kita sudah hilang perasaan, kita pasti tidak akan pernah mau menerima dia. Apapun perkataan dia, kita pasti tidak akan pernah mau menerima. Demikian juga kita, apabila perasaan kita sudah tumpul, sudah tidak mau lagi menerima firman Allah, maka apapun juga tuh, apapun yang diberikan kepada kita, kita pasti juga tidak akan pernah mau menerimanya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa memang dulu kita tidak mengenal Allah. Tapi puji Tuhan, dikatakan di ayat ke-20 dan 21, dikatakan, saya baca ya, tetapi kamu bukan demikian. Puji Tuhan, kita ternyata bukan demikian. Karena apa? Karena kita sudah belajar, karena kita sudah berubah. Saya selalu percaya kita semua sudah orang-orang yang sudah berubah. Karena kita bukan lagi seperti itu. Karena kita telah, kenapa? Karena kita telah belajar mengenal Kristus. Memang dulu kita tidak mengenal Allah, tapi sekarang kita sudah mengenal Allah. Kenapa? Karena kita belajar mengenal Kristus. Kapan kita belajar mengenal Kristus? Dari awal kita lahir. Puji Tuhan kalau kita sudah Kristen dari kecil ya, karena kita sudah belajar tentang Kristus dari kecil. Kita belajar mengenai Kristus itu melalui kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, yang sebentar lagi juga kita akan peringati, bahkan juga melalui turunnya Roh Kudus. Hal yang pertama dari belajar mengenal Kristus. Di ayat ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Belajar tentang Kristus, yang pertama adalah belajar dari mendengar. Kenapa belajar dari mendengar? Seorang bayi belajar itu dari melihat dan mendengar. Kalau melihat firman, berarti harus belajar membaca. Bayi nggak ada yang langsung bisa baca kan. Jadi dia belajar tentang Kristus, seorang bayi itu pertama kali itu dari mendengar. Karena apa? Karena ayah, ibunya selalu berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Belajar mendengar. Akhirnya tertanam di dalam dirinya adalah bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jadi, fase pertama dari kita belajar mendengar Kristus adalah belajar dari mendengar. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman, bukan di Allah. Kenapa?